Halo netizen, ini adalah the all new Subaru Forester. Nah, ini adalah Forester generasi kelima yang akhirnya diluncurkan di Indonesia. Nah, Subaru Indonesia ini juga sekaligus meluncurkan dealer mereka yang benar-benar beroperasi secara penuh ya, yaitu dealer 3S mereka yang berlokasi di Alam Sutra. Jadi ini sekaligus menjadi produk perdananya Subaru Indonesia yang dibawa oleh ATPM baru yang dinaungi oleh PT Plaza Automega. Nah, Subaru Forester generasi kelima ini dijual dengan dua varian ya, tipe L dan tipe S dengan fitur Subaru iSight seperti yang kita lihat ini. Jadi ini yang varian tertingginya. Untuk harganya yang tipe L 579.500.000 rupiah dan tipe S iSight ini 659.500.000 rupiah. Dan yang masuk ke Indonesia ini adalah yang versi faceliftnya. Jadi langsung ke versi yang paling baru. Dan ini tuh caem banget ya, mukanya garang dan bener-bener kayak mau off-road ready gitu, khas produk-produk Subaru gitu ya. Jadi mukanya ini udah menggunakan bahasa desain Subaru yang baru. Di bagian depan situ juga ada kamera untuk kamera front and side view. Jadi ini bukan kamera 360 kayak mobil-mobil zaman sekarang, tapi ini lebih ke kamera untuk menghilangkan blind spot di balik setir gitu ya. Jadi ada kamera depan dan ada kamera di bagian spion kiri juga yang ngadepnya tuh ke arah ban depan. Jadi lebih aman ketika kita ngelewatin jalan yang banyak objek penghalang kayak batu atau kerikil gitu ya. Dan di bagian bawah ini juga ada skid plate silver untuk yang tipe S ini. Jadi ini juga sekaligus menandakan kalau di kolong mobil itu dia flat underbody. Jadi di bagian bawahnya tuh minim bolongan kecuali untuk saluran knalpot supaya aerodinamikanya jadi lebih halus lagi. Untuk lampu juga udah menggunakan bahasa desain Subaru yang berbentuk C-shape gitu ya, dan dia sudah full LED. Jadi lampu senjanya, lampu utama, lampu sen, dan untuk lampu utama sendiri dia proyektor LED yang dilengkapi oleh steering responsive headlight. Jadi semacam lampu yang bisa belok ngikutin putaran setir gitu ya, dan juga sudah ada auto high beam, dan itu khusus untuk varian S dengan fitur iSight ini ya. Di bagian depan sini juga ada fitur yang sudah mulai jarang di mobil-mobil zaman sekarang, yaitu headlamp washer, dan untuk di bagian bawah ada fog lamp yang LED. Di bagian cover fog lamp itu juga ada 3 garis chrome gitu, yang ini khusus di tipe S. Lanjut ke samping ada claddingan hitam di wheel arch-nya, dan untuk tipe S dia velgnya lebih besar dibandingin tipe L ya. Dia velgnya two-tone 18 inci dengan ukuran ban 225 R18. Untuk rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Oke, udah lengkap semua ya. Untuk di bagian spion dia juga nempelnya di bagian body, bukan di pojokan pilar. Dan untuk di tipe S dia cover spionnya tuh agak-agak ngedoh silver gitu ya. Jadi kesannya kayak spionnya Audi S atau RS model. Ada lampu sen di bagian samping dan ada kamera yang ngadepnya ke depan sini lagi untuk menghilangkan blind spot. Di bagian window line dia chrome di bagian atas bawah. Di bagian pintu bawah juga ada aksen silver untuk yang tipe S ini. Dan untuk di bagian atas dia juga ada roof rail, yang ini tuh beneran roof rail karena ini bisa dipakai buat ngangkut beban gitu ya, karena dia tuh titikannya itu nyambung ke tulang mobil. Jadi ini nyambung ke sasis. Maksimalnya tuh bisa 300 kg, karena sebagai contoh di bagian situ ada Subaru Forester yang tipe L itu ada roof tent yang lengkap banget ya, ada light bar, ada tenda, itu bisa terangkut di atas mobil ini. Jadi bener-bener bisa dipakai buat ngangkut barang. Kalau misalnya buat pakai roof box gitu ya, kayak buat mudik, itu mah nggak ada apa-apanya. Untuk handle pintu depan belakang sudah chrome untuk yang tipe S ini. Lanjut ke belakang, ini tampilannya juga sama seperti di bagian depannya, lebih fresh dan lebih baru gitu ya dibandingin Forester yang lama. Untuk lampunya juga sudah menggunakan aksen C-shape seperti lampu depannya. Untuk lampu senja dan lampu rem dia sudah LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundur itu masih bohlam. Di bagian bawah sini ada emblem lettering Subaru dan ada emblem symmetrical all-wheel drive. Dan by the way, semua varian dari Forester generasi kelima ini all-wheel drive semua. Jadi nggak ada yang front wheel drive, bener-bener bisa dipakai buat medan yang rusak gitu ya. Di sebelah kanan ada emblem Forester, ada logo Subaru di tengah bagasi. Di bagian kaca ada defogger dan wiper, dan ada stiker yang gede ini. Jadi
Subaru Forester generasi kelima ini made in Japan, jadi langsung di pabrik di Gunma, Jepang, nggak dirakit di negara lain gitu ya. Ada spoiler dengan high mount stop lamp, ada antena shark fin juga di bagian atasnya. Untuk di bagian bawah, claddingan itu nyambung sampai ke belakang sini, ada semacam aksen underguard gitu dengan apa tuh kayak garis-garis ala-ala diffuser gitu. Ada single exit knalpot di sebelah kanan, ada kamera mundurnya, dan untuk bagasi dia dibuka secara elektrik. Untuk kapasitas bagasi itu sekitar 500-an liter untuk di belakang sini kalau jok baris keduanya itu lagi tegak, dan dia juga ada parcel shelf di bagian sini ya. Untuk di bagian bawah ini lengkap banget ya, ada gantungan-gantungan seperti ini, ada power outlet seperti ini 12 volt, dan ada tuas untuk ngelipat jok baris keduanya dengan format 40-60. Dan untuk tipe S ini dia ada subwoofer dari Harman Kardon. Jadi untuk di tipe S ini audionya sudah 9 speaker, jadi lebih banyak dibandingkan tipe L ya. Untuk di bagian bawah ada parcel shelf-nya seperti ini, dan ada tempat untuk naruh ban serep. Cuma ini dia ada tempat toolkitnya juga. Nah, dia masih temporer ya. Oke. Di bagian sini juga ada lampu bagasi yang bohlam, sama ada gantungan lagi di sini yang ada maksimal 3 kg. Ada 2 gantungannya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Subaru Forester generasi ke-5 ini. Nah, untuk semua tipenya dia menggunakan mesin Boxer 2000 cc, 4 silinder naturally aspirated. Kodenya FB20, tenaganya itu sekitar 156 PS dan torsi sekitar 196 Nm, dan tenaga disalurkan ke semua rodanya melalui transmisi Lineartronic CVT dengan mode manual 7 percepatan. Jadi khasnya Subaru ya, dia menggunakan mesin horizontally opposed atau mesin boxer ya lebih dikenalnya, supaya handling itu lebih baik, center of gravity-nya lebih rendah, dan ini kayaknya bakal asyik banget untuk dikemudikan dibandingin kompetitornya masih menggunakan mesin inline biasa gitu ya, masih berdiri pistonnya. Kalau ini kan pistonnya tuh geraknya ke kiri dan kanan gitu ya. Untuk ruang mesin lumayan rapih, jadi di sini sudah dicat semua, di bagian cup juga ada peredamnya. Pokoknya overall ini udah good banget. Untuk intake juga posisinya tinggi gitu ya, dia di atas sini untuk intake ke mesinnya. By the way, untuk wading depth dari mobil ini tuh 550 mm atau sekitar setengah meter untuk genangan air, dan ground clearance-nya 220 mm. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke kabin dalamnya dari all new Subaru Forester ini. Nah, untuk interiornya ini banyak sekali fitur yang dihadirkan di generasi kelima ini ya. Desainnya juga fresh banget, beda dibandingin generasi terdahulunya, dan bentuk joknya juga sangat ergonomis. Untuk joknya sendiri, untuk yang tipe S ini dia sudah dilapis kulit Nappa leather yang sangat halus, dan pengaturannya itu lengkap sekali. Jadi kedua jok depan itu menggunakan pengaturan elektrik 8 arah yang ini fleksibel sekali, bisa di recline, maju mundur, naik turun, dan di bagian depannya juga bisa diatur. Dan khusus untuk jok pengemudi dia sudah dapat memory seat 2 slot di bagian sini. Oke, sekarang kita masuk ke kabin dalamnya. Nah, untuk di bagian setirnya ini juga tebel banget gitu ya, spoknya tuh tebel-tebel 3 palang, dan pengaturannya bisa diatur baik tilt ataupun teleskopiknya. Di sebelah kiri juga rame tombol buat pengaturan audio, ganti source, info buat MID, ada buat pengaturan MID-nya juga. Ada ngetutup telepon, di tengah ada airbag pengemudi dan klakson. Di sebelah kanan juga ada tombol untuk pengaturan cruise control yang sudah adaptif di tipe S ini. Jadi dia juga lengkap dengan lane keeping assist, lane departure warning, ada mode berkendara juga. Jadi dia sudah dilengkapi oleh SI Drive, itu mode berkendara yang khas di Subaru. Ada intelligent untuk pengendara normal gitu ya, dan ada mode S, jadi dia sedikit lebih tajam untuk respons gasnya, respons transmisi, jadi sedikit lebih sporty. Di belakang setir ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setir juga ada tuas yang unik ya, jadi untuk sebuah mobil rakitan Jepang, tuas wipernya ada di kanan kayak mobil Eropa gitu, sudah otomatis juga. Ada pengaturan wiper belakang. Di sebelah kiri juga ada tuas pengaturan lampunya, ada lampu otomatis, pengaturan fog lamp depan dan fog lamp belakang. Instrument cluster juga sangat tajam gitu ya, khas Subaru.
Di sini tuh ada tachometer dan speedometernya. MID-nya juga sudah menggunakan layar LCD berwarna yang jernih sekali. Informasi juga lengkap, ada konsumsi BBM rata-rata gitu-gitulah. Pokoknya udah lengkap, dan ada display untuk SI drive-nya. Di sebelah kanan ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Ada tombol yang banyak banget di sini, ada engine start button, brightness panel instrumen, ada memori buat ketinggian pintu bagasi, ada tombol untuk mematikan steering responsive headlight, buka tutup bagasi, matiin blind spot monitoring, dan matiin traction control. Ada laci kecil sini ya, bukan laci, sorry, ini adalah kotak sikring. Ada tuas pembuka kap mesin. Untuk pedal, dia aluminium pedals untuk yang di tipe S ini, dan untuk di bagian door trim dia soft touch untuk di bagian atasnya. Handle pintu chrome, ada pengaturan spion di bagian sini yang sudah dilengkapi oleh pelipatan elektrik. Ada auto up down power window di sisi depan, dan ada window lock. Di bagian door trim bawahnya lengkap dengan cup holder dan ada speaker dengan Harman Kardon. Ada tweeternya di pojokan dashboard sana. Sun visor dia lengkap dengan cermin dan lampu. Ada extensionnya juga, jadi dia bisa menghalau sinar matahari yang lebih luas lagi. Ada card holder di sisi sini. Ada grab handle, dan seatbelt juga bisa diatur naik turun. Lengkap dengan SRS curtain airbags juga. Spion tengah dia manual dimming, dan ini ada 2 buah kamera untuk sistem eyesight dari Subaru. Di tengah sini juga ada lampu baca yang sudah LED. Ada tombol untuk membuka sunroofnya, dan sunroof ini cuma ada di tipe S, dan itu gede banget ya. Tapi ini bukan panoramik, jadi ini sunroof yang gede aja gitu ya. Dia sampai baris kedua situ, dan ada tombol untuk mematikan sistem eyesight-nya, dan tombol untuk mematikan lane departure warning-nya. Ada tempat penyimpanan kacamata juga di sebelah sini. Sun visor sebelah kiri juga sama dengan card holder, dan ada extension-nya juga. Di bagian bawah juga ada 2 buah layar ya, jadi ini tuh layar untuk head unitnya lah ya kita bilang. Dan di bagian sebelah sini ada layar MID tambahan yang dia tuh lengkap banget, dia bisa menampilkan status berkendara kita. Terus ada kamera yang ada di depan sama di spion kiri tadi. Pokoknya benar-benar lengkap di bagian tengah sini. Di bagian bawahnya untuk AC dia sudah dual zone automatic climate control, lengkap dengan Max SC juga, ada synchronize. Ini fansmith di sini, ada tombol hazard, ada tempat penyimpanan di sini dengan power outlet 12 volt, ada 2 buah USB 2,1 ampere, dan ada aux input. Untuk tuas transmisi dia seperti ini, dia menggunakan transmisi CVT Lineartronic dengan mode manual di geser dari posisi drive ya. Ada electronic parking brake dengan auto vehicle hold, ada tombol view tadi untuk yang kamera spion kiri depannya itu, dan ada X mode, jadi ini semacam mode berkendara untuk di non aspal ya. Jadi ada 2 level gitu ya, ada normal, ada snow and dirt untuk di sebelah kiri, dan ada deep snow and mud. Dan yang beneran kepake gitu ya, yang kayaknya bakal ini banget, itu ada di deep snow and mud, karena dia bisa mematikan traction control secara full gitu ya, supaya kalau kita misalnya kepater di salju atau lumpur, tenaga yang disalurkan ke ban itu bisa lebih full lagi, dan kita bisa keluar dari situasi yang sulit tadi. Ada cup holder 2 buah di sini. Terus di bagian armrest dia nggak bisa dimajuin maju mundur, tapi ini udah cukup oke. Dan ada console boxnya yang ada tray kecil di atasnya, sama ada power outlet 12 volt di bagian dalamnya. Untuk glove box dia soft opening dan ukurannya lega, bisa muat alat pemadam api ringan dan buku panduannya. Oke, cukup situ dulu untuk di bagian kabin depan dari all new Subaru Forester. Sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin baris kedua dari Subaru Forester ini. Oke, nah untuk kabin baris kedua ini juga lumayan lega ya. Ini adalah posisi yang cukup standar gitu ya, kurang lebih mirip seperti posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm, dan di sini tuh masih ada legroom lebih dari 5 jari. Overall masih cukup lega. Ada seat back pocket 3 kantong gitu di belakang sini, sama di sebelah kiri juga ada. Ada 2 buah ventilasi AC di belakang sini yang bisa dibuka tutup, dan ada 2 buah charger USB 2,1 ampere. Ada gundukan di tengah sini karena dia ada penggerak 4 roda ya, jadi ada kopel ke roda belakang. Di bagian atas juga ini ada sunroof yang lumayan besar, jadinya berasa lega di belakang sini. Lampu kabin sudah LED di bagian tengah.
Untuk grab handle di baris kedua, di kiri dan kanan ada gantungannya. Untuk di bagian jok belakang, dia juga sudah kulit napa leather seperti di jok depan. Ada 3 buah head restraint yang adjustable. Sama di tengah, kalau nggak ada orang ini bisa diturunin. Ada 2 buah cup holder dan armrest yang lega. Ada input SOFIX buat kursi bayi juga. Terus di bagian door trim ini soft touch, tapi untuk di bagian atas ini tuh dia nggak ada, cuma di bagian sini doang. Sama di bagian armrestnya, switch for window di sini, handle pintu chrome, dan ada 2 buah kayak cup holder gitu ya. Sama ada speaker di bagian bawahnya juga. Oke, ya cukup segitu dulu untuk di bagian kabin belakang dari all new Subaru Forester ini. Yuk sekarang kita keluar aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Subaru Forester tipe S EyeSight tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.